ngomongin Pancasila, siapa sih yang nggak kenal 5 prinsip utama yang jadi fondasi bangsa kita, Indonesia? Tapi, apa Pancasila cuma jadi hafalan waktu ujian? Atau cuma jadi tulisan di dinding ruang kelas? Pancasila itu kayak kompas hidup buat kita sebagai bangsa Indonesia. Kompas ini punya 5 arah yang nunjukin nilai-nilai utama: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pancasila itu kayak resep rahasia untuk bikin negara kita menjadi harmonis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing. Contohnya ketika kita sibuk kuliah atau kerja, tetapi tetap meluangkan waktu untuk sholat, menunjukkan bahwa kita mampu menyeimbangkan antara kewajiban duniawi dan spiritual. Nah, ini bukti kecil bagaimana sila pertama bisa kita terapkan dalam keseharian. Dengan begitu, kita nggak cuma dekat dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk selalu memanusiakan manusia. Artinya, kita harus adil, menghormati orang lain, dan menjaga hubungan yang harmonis. Salah satu contoh penerapannya adalah menengahi perdebatan. Sebagai penerap sila kedua, kita bisa hadir di situ sebagai penengah. Caranya dengarkan kedua belah pihak tanpa memihak. Ajak mereka saling memahami dan bantu cari solusi yang adil. Dengan begitu, kita nggak cuma menyelesaikan konflik, tapi juga menunjukkan rasa peduli dan menghargai perasaan mereka. Bukti ini kalau nilai kemanusiaan bisa kita terapkan bahkan di hal-hal kecil sehari-hari. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini tentang menjaga rasa kebersamaan dan cinta tanah air. Tapi jangan berpikir kalau ini cuma soal upacara bendera atau nyanyi lagu nasional. Persatuan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, contohnya lingkungan pertemanan. Contohnya lagi saat kita berkumpul dengan teman yang berbeda daerah. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu di kampus, kita bisa mengajak teman-teman dari berbagai daerah untuk kerja kelompok bersama. Dengan menghargai perbedaan dan bekerja sama, kita menunjukkan bahwa keberagaman itu justru bikin kita lebih kuat sebagai bangsa. Persatuan itu soal bagaimana kita meskipun beda-beda tetapi satu tujuan, saling mendukung dan membangun Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita tentang pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Contohnya saat ngerjain tugas kelompok pada siang hari, merasa lapar, dan pasti sering tuh ada yang beda pendapat, ingin membeli makan apa, pasti seleranya pun berbeda. Nah, disinilah sila keempat bisa kita terapkan. Kita kumpul dulu, diskusi bareng, dengar semua pendapat, lalu ambil keputusan yang terbaik untuk kita. Dengan musyawarah, kita belajar menghargai pendapat orang lain dan bikin keputusan yang lebih bijak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya adalah memastikan semua orang mendapat haknya secara adil tanpa memandang status, suku, atau agama. Tapi keadilan sosial nggak cuma tanggung jawab pemerintah. Kita juga bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, saat lihat teman yang kesulitan mengerjakan tugas karena tidak punya buku referensi, kita bisa bantu meminjamkan atau mungkin berbagi materi. Tindakan kecil seperti ini menunjukkan kalau kita peduli pada kesejahteraan bersama, bukan cuma diri sendiri. Dengan begitu, kita nggak cuma bicara soal keadilan, tapi benar-benar mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itulah cara kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menjaga hubungan dengan Tuhan, menghormati sesama, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, hingga menciptakan keadilan sosial. Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tetapi juga panduan hidup kita sebagai warga Indonesia. Kalau kita terapkan nilai-nilainya, tidak cuma bikin hidup lebih bermakna, tetapi juga membantu kita menjaga harmoni di masyarakat.